Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam program Hikmat Pagi pada hari ini, Rabu 26 November 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih atas berkat-Mu pagi ini. Kami boleh menikmati hari baru dari-Mu. Sebelum kami memulai kegiatan kami mau bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Bersabdalah ya Bapa, karena kami sungguh rindu untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hikmat pagi hari ini akan dibawakan oleh Ibu Bekti Otavia Andriani dengan tema Roh Kudus menguduskan. Bacaan terambil dari surat Paulus kepada Titus pasal 3 ayat 5 yang berbunyi demikian. Pada waktu itu, Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan benar yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya melalui permandian kelahiran kembali dan melalui pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikian sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mengerti bahwa sebagai orang percaya kita dikuduskan, diselamatkan, dibenarkan, diampuni dosanya melalui karya penebusan Yesus Kristus. Tetapi di sini ada suatu kesenjangan. Sebab bagaimana caranya hal-hal itu bisa diberikan kepada kita hanya melalui Yesus yang mati di kayu salib. Kesenjangan itu bisa diisi dengan Roh Kudus. Maksudnya seperti ini, Yesus menyelamatkan kita dari hukuman dosa dan Roh Kudus mengaplikasikan penyelamatan yang dikerjakan Yesus kepada diri kita semenjak kita percaya. Yesus yang bertindak di kayu salib, Roh Kudus yang membuat diri kita menerima efek dari tindakan Yesus di kayu salib. Maka kita bisa berkata bahwa Yesus menyucikan kita dari dosa. Kita juga bisa berkata Roh Kudus yang menyucikan kita lewat karya Yesus Kristus. Penyucian atau pengudusan yang dikerjakan Roh Kudus itu dikatakan dalam Titus 3 ayat 5 sebagai permandian kelahiran kembali. Kita telah merenungkan bagaimana Roh melahirbarukan kita. Tetapi di ayat ini ditambah kata permandian. Ini menggambarkan seperti kita dibasahi oleh air secara total saat kita mandi. Maka kotoran-kotoran yang menempel akan hilang. Demikian hati kita dibasuh bersih. Pembasuhan ini terjadi sekali seumur hidup. Hati kita bersih bukan berarti kita sempurna kudus sehingga kita bisa selalu hidup kudus. Kita tetap masih mungkin jatuh dalam dosa. Sebab hati yang bersih masih terdapat kotoran-kotoran kecil dosa. Yang dimaksud dibasuh bersih adalah mencabut kuasa dosa yang mengikat. Setelah kuasa itu dicabut, dosa tidak lagi mengikat kita. Meskipun kita masih bisa berdosa. Kita dapat melihat di dalam Roma 6 ayat 6, ayat 12 dan 13. Maka setelah hati itu dimandikan sekali seumur hidup, ada aspek disucikan atau dikuduskan sebagai proses seumur hidup. Seumur hidup kita akan berjuang melawan keinginan daging dan godaan dosa. Seumur hidup kita akan jatuh bangun. Tetapi seumur hidup kita akan selalu disucikan dan dimurnikan. Sehingga sebagai anak Tuhan akan terlihat perbedaannya saat sebelum percaya dan sesudah percaya. Sesudah percaya 1 bulan dengan sesudah percaya 10 tahun akan kelihatan bedanya. Jika tidak berbeda, maka bukan kuasa Roh Kudus yang kurang bisa menguduskan kita, tetapi hati kitalah yang bebal, yang tidak mau dengar-dengaran dan tidak mau menaati firman Tuhan. Tujuan Roh Kudus baik dan bermanfaat agar hidup kita itu semakin serupa dengan Kristus. Kita yang tidak berkenan, yang tidak serupa dengan Dia, maka akan menerima konsekuensi yang tidak mengenakkan di dalam hidup. Roh Kudus telah memandikan dan menyucikan kita. Mari kita berjuang untuk hidup dalam kekudusan kesuciannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kembali firman Tuhan mengingatkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, yang sudah diperbaharui oleh Tuhan. Oleh sebab itulah kami harus hidup sepadan dengan pengudusan yang daripada Tuhan. Mohon Tuhan yang akan memberkati, memampukan kami untuk senantiasa hidup di dalam kebenaran-Mu, sehingga kami tetap punya hati yang mengasihi Tuhan,
punya hati yang rindu untuk melakukan firman Tuhan setiap hari, setiap waktu di dalam kehidupan kami, dan itu berdampak baik untuk kami menjaga diri kami untuk tetap tinggal di dalam firman-Mu, sehingga hidup yang kami miliki adalah kehidupan yang terus disucikan, dikuduskan, semakin indah di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Tuhan tolong kami agar kami terus mengizinkan Allah Roh Kudus bekerja secara leluasa di dalam diri kami, sehingga kami didapati sebagai saksi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi untuk kebenaran firman Tuhan hari ini, dan kami mempercayakan seluruh rangkaian kegiatan kami dari pagi, siang, sore hingga malam nanti. Mohon Tuhan yang akan memberkati dan memimpin, jauhkan kami dari segala yang jahat, dan ajar kami untuk senantiasa taat setia kepada pimpinan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.